Selamat sore teman-teman, ketemu lagi sama Bu Ratna, tapi mungkin medianya agak berbeda. Sekarang kita sementara waktu selama 2 minggu ke depan, kita modelnya non tatap muka alias daring atau online. Nah, harapan saya semoga ini tidak juga mengganggu kenyamanan kita dalam melakukan proses pembelajaran, terutama untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Nah, sore hari ini, jadi saya sudah menerima semua email dari teman-teman yang kemarin saya minta Anda untuk mengumpulkan PR maksimal jam 12 siang tadi, dan saya sudah terima semuanya. Alhamdulillah so far banyak yang nilainya bagus-bagus, yang dapat 100 ada, yang tidak optimal juga ada. Nah, terlepas dari itu semua, saya kepengen sedikit untuk membahas, mengulik sebentar PR Anda kaitannya dengan yang nomor 3 terkait dengan utang wesel namun tidak menggunakan bunga. Jadi pertemuan minggu lalu saya sempat mencontohkan, minggu lalu atau mungkin 2 minggu yang lalu ya, contoh dari utang atau liabilitas jangka pendek. Salah satunya adalah utang wesel, which is utang wesel itu dibagi menjadi 2. Ada yang modelnya adalah utang wesel yang pakai bunga, di mana utang wesel pakai bunga sudah saya contohkan soalnya dan sudah rekan-rekan kerjakan pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, itu secara eksplisit besaran bunganya itu sudah disebutkan di dalam soal. Itu contoh dari liabilitas jangka panjang yang menggunakan bunga. Nah, yang menjadi PR dari rekan-rekan adalah liabilitas jangka panjang, yaitu utang wesel yang tanpa bunga atau sering disebut sebagai zero coupon rate. Nah, bedanya apa? Di soal yang Anda mungkin sudah catat ya kemarin, itu Anda tidak akan menemukan persentase bunga. Jadi kalau rekan-rekan mengerjakan PR kemarin kok menggunakan angka 12%, sebetulnya tidak ada yang menstatementkan atau menyatakan besaran bunga sebesar 12%, kecuali ada di soal nomor 2 yang jelas-jelas menyebutkan jenis utang wesel yang menggunakan bunga. Nah, kalau yang nomor 3 ini sedikit unik karena tidak menyebutkan kata-kata berapa besaran bunga, cuman bunganya atau istilahnya besaran atau tambahan dari utang wesel itu tadi sudah accumulated atau sudah masuk di dalam nominal yang ada di besaran utang wesel. Di situ dikatakan bahwa apabila perusahaan melunasi utang dagang yang terjadi di tanggal 1 November 2019 itu dengan cara menerbitkan wesel bayar sebesar Rp22.400.000, jangka waktunya 360 hari tanpa bunga, maka diminta untuk membuat jurnal pada saat pertama penerbitan, kedua akhir pelaporan keuangan tahun 2019, dan pada saat pelunasan. Satu yang sering terjadi kesalahan teman-teman adalah teman-teman itu tidak terlalu teliti dalam menuliskan tanggal. Di situ banyak yang menuliskan tanggal penerbitannya adalah 1 November 2019. Apakah itu betul? Coba cermati soal nomor 1. Soal nomor 1 bilang tanggal 1 November 2019 perusahaan Anda itu membeli barang dagang secara kredit. Itu kan tanggal bahwa Anda itu membeli barang dagang secara kredit. Tetapi kapan Anda melunasi pembelian barang dagang Anda itu dengan menerbitkan utang wesel? Nah, Anda mendapatkan informasi itu di nomor 2, yaitu di tanggal 1 Desember 2019. Dan itu seharusnya Anda bawa tanggal itu di nomor 3. Tanggalnya saja loh yang Anda bawa. Yang sering teman-teman lakukan adalah menuliskan tanggal penerbitan utang wesel tadi ada di tanggal 1 November. Padahal jelas disebutkan di soal bahwa 1 November itu adalah tanggal apa? Tanggal pembelian barang dagang secara kredit. Maaf ya kalau ada intermezzo di situ, agak ada gangguan, mohon diabaikan.
Baik, kemudian itu kesalahan Anda pertama, ada yang tanggalnya ternyata 1 November 2019, yang betul adalah 1 Desember 2019. Ingat, kesalahan Anda akan mengurangi scoring Anda, tapi nggak apa-apa, yang namanya belajar itu berproses, biar nanti rekan-rekan mahasiswa ingat terus kalau penulisan tanggal yang salah ternyata nggak bisa diabaikan, ternyata bisa mengurangi skor. Itu aja di mata kuliah Bu Ratna. Harapan saya nggak itu akan Anda ingat-ingat dan nggak hanya diterapkan di mata kuliah Bu Ratna, tetapi saat Anda nanti menyusun laporan keuangan dimanapun Anda berada, di tempat bekerja atau nanti Anda sudah bekerja, diingat-ingat bahwa penulisan tanggal itu krusial. Sekali Anda menuliskan tanggalnya salah, maka fatal pula akibatnya. Itu aja ya. Nah, jadinya di 1 November 2019 itu adalah tanggal Anda membeli barang dagang dan Anda melunasi utang wesel tadi di tanggal 1 Desember 2019. Mayoritas sudah betul menjawab pada tanggal 1 Desember 2019 tadi. Anda membuat jurnal sama seperti saat membuat di soal nomor 2 kemarin, yaitu apa? Mendebetkan besaran utang dagang Anda 20 juta dan mengkreditkan atau menambahkan utang wesel Anda sebesar berapa? Tetap 20 juta. Walaupun di situ tertulis jelas di nomor 3 bahwa utang wesel Anda itu, wesel bayar Anda itu sebesar 22.400.000 rupiah. Anda misalnya mau menuliskan akunnya utang wesel ataupun menuliskan akunnya wesel bayar, sama saja. Oke. Jadi itu untuk jurnal yang harus Anda buat di tanggal penerbitan. Kalau kepengen tahu lebih jelasnya, oke lah, nanti di belakang saya akan kasih lihat Anda jurnalnya seperti apa, daripada teman-teman ngawang. Sementara nyimak saya dulu aja ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah pada akhir pelaporan keuangan di tahun 2019, sama seperti saat Anda mengerjakan soal nomor 2 kemarin, bahwa di soal nomor 2 Anda itu kepentok ada 31 Desembernya di situ, di mana asas yang kita jaga kemarin apa, masih ada yang ingat? Asasnya adalah asumsi accrual, sehingga kalau Anda tidak mengakukan adanya bunga yang timbul di 1 bulan pertama sejak tanggal Anda itu menerbitkan utang wesel, tadi tanggal penerbitan utang weselnya adalah 1 Desember, maka pada saat tanggal 31 Desember 2019, maka Anda sudah harus mengakukan adanya bunga yang berjalan. Nah, itu di soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 seperti itu. Di soal nomor 3 seperti apa, Bu? Apakah juga sama? Pada konsepnya di sini kita mau seolah-olah menyamakan itu sepertinya ada bunga, monggo. Atau kita familiar menggunakan, Bu, itu sebetulnya ada angka 2.400.000 ya. Utangnya kan cuma 20 juta, tetapi wesel bayar yang kita terbitkan 22.400.000. Berarti at least teman-teman harus aware di sini bahwa ada angka 2.400.000 yang merupakan tambahan atau kelebihan. Nah, itu yang akan kita akukan. 2.400.000 itu sebagai seolah-olah ini sebagai tambahan bunga, dan itu merupakan tambahan yang berlaku selama 360 hari alias selama 1 tahun, sesuai dengan yang diterapkan di soal. Di statement kan di situ jangka waktunya adalah 360 hari alias 1 tahun. Berarti 1 tahun ada 12 bulan. Di situ dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember sudah jalan ada 1 bulan. Berarti kalau 2.400.000 rupiah itu sebagai tambahan tadi yang Anda lakukan itu misalnya sebagai bunga, itu adalah total keseluruhan selama 1 tahun, maka kalau 1 bulannya saja teman-teman bisa membagi angka 2.400.000 dibagi dengan 12, sehingga per bulannya Anda peroleh angka sebesar berapa? 200.000 rupiah. 200.000 rupiah itu yang Anda catatkan pada 31 Desember 2019. Mayoritas rekan-rekan menjawab tepat, tetapi ada yang Anda menuliskan langkah-langkahnya. Ada yang hanya sekedar jurnalnya apa, akunnya debitnya ini, kreditnya ini, jumlahnya 200 gitu. Sementara saya betulkan ya. Tapi ada pula yang mencantumkan jurnalnya ini, debitnya ini, kreditnya ini, jumlahnya juga 200, dan
disertai pula dengan langkah-langkahnya. Nah, saat saya mengamati langkah dari teman-teman, maka teman-teman memunculkan di situ tingkat suku bunga efektif 12%. Dari mana Anda mengetahui itu? Padahal di soal tidak disebutkan ada 12% di situ. Yang ada hanyalah statement bahwa Anda itu menerbitkan sebesar 2.400.000. Jadi sama-sama yang Anda temukan besarannya itu 200.000, tetapi juntrungan atau cara mencarinya berbeda. Jadi saya menyarankan untuk mencatat tanggal 31 Desember 2019 tadi itu, Anda catatkan Rp200.000 itu, Anda ambilkan dari Rp2.400.000 dibagi dengan 12 sehingga ketemu tambahan per bulannya tadi sebesar Rp200.000. Karena ini baru jalan 1 bulan, 1 Desember 2019 sampai 31 Desember 2019, maka bunga berjalan yang Anda akukan di akhir tahun itu juga baru 1 bulan, yaitu sebesar Rp200.000. Oke. Jadi asal 200.000-nya sama tetapi berbeda sumbernya. Oke ya. Di ini untuk kita bisa sharing diskusi bersama. Nanti bisa teman-teman lihat hasil dari jawaban teman-teman mana yang menghitung menggunakan angka tiba-tiba muncul ada 12%-nya, padahal di soal tidak diketahui ada angka 12%-nya. Oke. Nah, yang menjadi beda adalah di tanggal 31 Desember 2019 ini, kalau rekan-rekan mahasiswa pada saat mengerjakan soal nomor 2 kemarin memunculkan ada 2 akun, yaitu di akun debitnya Anda akukan itu sebagai beban bunga, kemudian di akun kreditnya teman-teman itu menuliskan akun utang bunga. Nah, itu betul untuk mengerjakan nomor 2. Untuk mengerjakan nomor 3, Oke, kalau Anda mau menuliskan beban bunga sebagai debit Rp200.000, itu tepat. Tetapi kreditnya kalau Anda akukan itu sebagai utang bunga sedikit tidak tepat. Kenapa? Karena di soal sudah dijelaskan bahwa ini merupakan utang wesel tanpa bunga, sehingga Anda harus mengaitkan atau menambahkan angka 200.000 itu tidak pada utang bunga, tetapi Anda tambahkan itu kepada akun namanya utang wesel atau menggunakan wesel bayar. Rekan-rekan banyak yang mengerjakan kreditnya adalah wesel bayar, debitnya adalah beban bunga sebesar Rp200.000. Betul. Oke. Atau ada yang mengerjakan debitnya beban bunga, kreditnya adalah utang wesel, itu tepat. Tetapi kalau ada yang mengerjakan debitnya beban bunga, kemudian kreditnya adalah utang bunga, mohon maaf saya salahkan. Karena apa? Karena ini tadi kita nggak bisa akukan ini sebagai bunga, beda dengan tadi yang di nomor 2. Oke, jadi seperti itu ya pembedaannya. Dan di jurnal yang ketiga untuk tanggal pelunasan itu 360 hari jatuh temponya, berarti 1 tahun dari tanggal penerbitannya. Asumsikan tadi untuk penerbitannya 1 Desember 2019, maka pelunasannya juga kita tuliskan 1 Desember 2020. Hati-hati yang mengerjakannya tetap menuliskan 1 Desember 2019, saya kurangi nilainya. Oke, 19 sama 20 beda ya. Jadi Anda harus hati-hati di sini. Oke, di tanggal 1 Desember 2020 ada 2 aktivitas yang harus Anda catatkan di sini, sehingga di satu tanggal itu tadi 1 Desember 2020 Anda butuh ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah Anda harus membuat dulu pengakuan dari tadi yang pada saat tanggal 31 Desember 2019 Anda sudah catatkan ada tambahan seperti seolah-olah bunga berjalan tadi sebesar 200.000, maka sisanya Anda masih punya tanggung jawab berapa? Kalau tadi Rp2.400.000 itu untuk jangka waktu 12 bulan dan sudah Anda akukan di Desember 31 2019 itu sebanyak 1 bulan, maka pada saat nanti pelunasan, karena asumsinya adalah Anda sudah tidak mencatat lagi dari rentang waktu 31 Desember sampai dengan 1 Desember 2020, maka di tanggal 1 Desember 2020 itu merupakan pencatatan tambahan bunga, seolah-olah bunga tadi yang dicatat secara akumulasiannya berapa? Ya tinggal Anda kurangkan saja tadi dari total tambahan sebesar 2.400.000 sudah Anda akukan sebesar 200.000, maka tinggal 2.200.000. Itu yang harus Anda buat
pertama kali di tanggal 1 Desember 2020, yaitu mendebetkan atau debetnya adalah beban bunga, kreditnya adalah utang wesel sama seperti di tanggal 31 Desember 2019 tadi, dengan besarannya adalah sisanya yaitu Rp2.200.000. Nah, baru transaksi berikutnya masih di tanggal yang sama Anda buat pelunasan. Seperti biasa, Anda ketika sudah merasa bunganya sudah oke, urusan bunga sudah clear, maka saya harus melakukan atau mencatat pelunasan utang wesel tadi itu dengan mendebetkan utang weselnya, alias debetnya adalah utang wesel dan Anda keluarkan kas. Nah, utang wesel, debet, kas, kredit dengan besarannya adalah Rp22.400.000. Oke, jadi seperti itu jurnal Anda. Oke, sebentar saya berikan gambarannya seperti ini. Semoga Anda melihatnya. Ternyata tidak kelihatan ya guys ya. Oke. Karena masih otodidak bikin video-video kayak gini, jadi nanti untuk jawaban PR Anda, PowerPoint-nya saya share aja kali ya. Jadi seperti itu, saya hanya kepengen menggambarkan dari mana juntrungan angka-angka yang Anda tuliskan di PR Anda. Jadi biar Anda nggak hanya sekedar menuliskan angka, menuliskan akunnya, tetapi tahu dari mana asalnya ya, karena akuntansi itu yang penting dasarnya adalah semuanya berdasarkan dari PSAK-nya saja. Oke, semoga membantu apa yang sudah saya share terkait dengan PR teman-teman untuk utang wesel tanpa bunga. Nanti kita lanjutkan dengan materi kita berikutnya. Sebetulnya saya kepengen menjelaskan terkait dengan utang obligasi, yaitu jenis salah satu dari contoh liabilitas jangka panjang. Jadi biar adil, kemarin kita sudah ulik-ulik tentang salah satu dan bahkan salah dua ya contoh dari liabilitas jangka pendek. Nah, sebetulnya minggu ini saya kepengen menjelaskan ke Anda salah satu contoh liabilitas jangka panjang, yaitu saya ambil contohnya utang obligasi ya. Semoga mungkin tidak optimal, tetapi harapannya ini bisa membantu rekan-rekan untuk mempelajari AKM 2 kita selesaikan kaitannya dengan liabilitas di minggu ini. Oke, semoga cukup. Kalau tidak cukup, kita lanjutkan lagi di minggu depan. Begitu saja, semoga membantu. Terima kasih, selamat sore.